Video ini merupakan kelanjutan dari part sebelumnya. Mereka langsung berlari menuju hutan di mana portal diduga berada, tapi nyatanya tempatnya terlalu tinggi dan gak ada yang bisa menjangkaunya. Sialnya lagi, pertanda bom di leher mulai menunjukkan reaksi. Dia terlihat paling panik. Flag yang emang gak punya kuasa untuk menetralkan alatnya, meminta mereka semua untuk berdoa aja. Tapi beruntung, Peace dan yang lain mau bersikap tenang, dan yang terjadi. とりあえず大丈夫なんでしょ? Harley segera mengajak mereka untuk mukbang yang diiyakan juga oleh King. Flag mengingatkan jika bom yang gak meledak adalah pertanda jika misi dari dunia asli harus tetap dijalankan. Untuk itu, menjalin hubungan baik dengan pihak kerajaan harus mereka lakukan. Dan misi pertamanya adalah mengakhiri perang. Meski terpaksa, akhirnya mereka semua menyetujui dan langsung beraksi. じゃあ始めちゃう? そんなことをしても弾は増えんぞ。 Meski mengaku udah hemat, masalah terjadi ketika amunisi mereka mulai menipis. Tapi Harley selalu tenang seperti biasanya. Dan Cecil terlihat bahagia karena mereka jadi nggak bisa pakai senjata modern itu lagi dan malah menimbulkan perdebatan di antara mereka. Flag mencoba menengahi. Clay mengingatkan kembali jika Peace dan Harley juga menggunakan senjata yang membutuhkan amunisi. Akan masalah jika amunisi nggak ada lagi. Terinspirasi film zombie, Harley pun mengusulkan ide brilian untuk menggunakan panci penggorengan sebagai senjata. Flag kembali jadi penengah, dia teringat jika heli yang ditumpanginya dulu baik-baik aja dan kemungkinan besar persediaan amunisi masih banyak di sana. Yang jadi masalah, helinya berada di sisi utara pegunungan, yang mau nggak mau mereka harus balik ke benteng dulu. ねえ、お風呂入ってからでもいい? そんなものあるか? Berikutnya mereka telah sampai di benteng. Rasa lapar yang menyerang mulai nggak tertahankan. Beruntung para ogre ini mengadakan jamuan makan bersama dan mereka pun dipersilakan untuk ikut acara ini. Dari sini mereka mulai mengulik kenapa para ogre mau diperlakukan seperti ini. Rupanya kebebasan mengelola benteng ini adalah bentuk hadiah yang mereka terima. Dan menurut mereka nggak merugikan sama sekali. お前らは特別ってことだ。 特別に決まってるじゃない. Pagi hari tiba, mereka berpamitan dan meminta satu senjata dan memilih melanjutkan perjalanan. Setelah melewati berbagai rintangan dan sedikit drama perdebatan, mereka sampai juga di lokasi. Tapi masalah kembali muncul tatkala heli yang mereka cari malah jadi sarang naga. Dan sialnya nggak ada senjata yang bisa mereka gunakan untuk menghadapinya. Clay mencoba beraksi dengan segera berubah menjadi 何あれ猫? 犬だ。鳥。 Perkataan menyinggung Dead gak bisa diterima Clay, dan pertengkaran pun gak terhindarkan lagi, yang ngebuat sang naga terganggu hingga akhirnya di tengah kalang kabutnya para penggawa Suicide itu tiba-tiba semua kerjasama untuk menolong King. Flag dan Peace memanfaatkan kesempatan ini untuk segera mengambil senjata. Sedangkan Dead yang punya satu amunisi mencoba memanfaatkannya sebaik mungkin. Tapi meski senang karena King berhasil selamat, tapi kemarahan naga udah nggak bisa dibendung lagi. Harley yang bawa penggorengan teringat adegan di film yang dia tonton dan
Death berhasil kembali menyelamatkan Harley, sementara Peace dan Flag udah sampai di heli. Mereka segera mencari amunisi yang bisa dipakai. Sadar di bawah makin kacau, Harley segera naik ke heli untuk membantu mencari senjata. Beruntung, rudal ini dia temukan. Mereka pun segera melancarkan strategi untuk menghabisi sang naga, hingga akhirnya えこれあげおい羽トカゲSetelah semua selesai, mereka segera mencari-cari amunisi untuk dimanfaatkan. Peace yang menemukan telur naga ini berniat untuk menjadikannya makanan, tapi Harley nggak bisa menerimanya, hingga akhirnya telur itu menetas, dan Harley memutuskan untuk memeliharanya. Sementara Flag yang sebelumnya menemukan HT, kini berusaha untuk menghubungi kantor pusat. Dan setelah tahu kondisinya, Amanda memerintahkan dia dan geng Suicide untuk menghabisi kelompok pertama yang membelot ke musuh. 長官リック・フラッグです。生きていたのね、フラッグ。それと先遣隊の状況は？そう。なら処分しなさい。了解しました。 Mereka pun memutuskan untuk mengambil beberapa amunisi saja dan berniat kembali ke benteng, tapi yang terjadi... まさか これは一体 Melihat rekan-rekannya dibantai di depan mata, jelas mendidihlah darah para geng Suicide ini. Mereka pun segera bergerak demi balas dendam, tapi... Kini mereka mulai punya skema, satu persatu dari mereka telah bergerak untuk menyerang. Tapi... 倒す King masih nggak nyerah. Dia masih aja mencoba menyerang. Lagi-lagi. Di dalam air, entah musuh yang sama atau bukan, yang pasti King terlihat dihajar habis-habisan. Balik ke daratan, Harley terlihat juga kewalahan. Begitu juga yang lain, meskipun mereka semua kerjasama, tapi pasukan ilmuwan gila ini benar-benar gak ada habisnya. Hingga satu perkataan nyelekit Harley membuat sang ilmuwan terpaksa memperlihatkan kehebatannya. Dia sengaja membuat ilusi pada geng Suicide hingga mereka semua gak bisa berpikir jernih lagi. Lalu dengan mudahnya... Harley yang tinggal sendiri diancam untuk menyerah aja, tapi... Meski mengaku sebagai aliansi sementara dan gak suka dengan cara Argus, tetap aja alasan penyihir ini gak bisa diterima Harley. Dengan terpaksa... Beruntung, Flag datang untuk mengancam mereka. Bermodal alat pengendali bom leher, dia berhasil membawa sang ilmuwan dan penyihir pergi. Tapi, kematian teman-teman seperjuangannya benar-benar membuat Harley menangis kali ini. Tapi faktanya... ここは膝枕なり抱きしめるなりする構図だろう。おい
Setelahnya mereka segera digiring ke penjara. Cecil mempertanyakan kehebatan yang mereka banggakan sebelumnya. Di istana, sang ratu juga nampak nggak suka. Dia yang udah ngasih kepercayaan pada mereka terlihat kecewa dan meminta agar mereka segera dihukum seberat-beratnya. Fiona pun mencoba mencegah. Menurutnya mengadili mereka nggak akan membuat perubahan berarti di kerajaan. Tapi para pejabat ini malah terus-terusan ngomporin sang ratu. 何をうろたえている。何を騒ぐ必要がある。縛り首だ。 Setelahnya Fiona nampak menceritakan kegalauannya pada Cecil dan beranggapan bahwa ibundanya udah nggak bisa dia andalkan lagi. Cecil pun menanyakan firasat Fiona pada anggota Suicide itu, dan entah mengapa Fiona malah percaya pada kemampuan mereka. Sama dengan Fiona, Cecil pun juga mulai menaruh percaya pada mereka. Di penjara, mereka mulai berpikiran untuk kabur, tapi Flag nggak setuju karena menurutnya ini adalah bentuk kesalahan mereka yang udah banyak menabur kekacauan. Lalu Cecil datang dan meminta mereka untuk bertarung sekali lagi. Meski sempat menolak, tapi penjelasan Cecil yang mengatakan bahwa mereka lah yang udah berkontribusi besar pada perang beberapa kali ini akan sangat konyol jika harus mati dieksekusi. Selain itu, misi mereka adalah untuk kembali ke dunia asli demi bertemu orang-orang terkasihnya. Flag pun ngasih tahu jika si ilmuwan gila bernama Tinker itu punya kemampuan istimewa, yaitu membaca isi kepala dan mempermainkan ilusi mereka. Gak disangka Fiona yang punya ide juga turut meyakinkan mereka, hingga akhirnya mereka setuju untuk kerjasama lagi. お前のこのサメの牙はな、お前の根性はいつ変わるんだってな。どれ痛い。 Harley mempertanyakan kembali keputusan Fiona. Kita lalu dibawa flashback saat Fiona masih kecil dulu. Dia yang ngasih tahu tentang makanan di camp prajurit membuat temannya harus kehilangan nyawa saat temannya itu mengambil makanan di sana. Kekecewaan adik temannya, kemarahan sang ratu pada Fiona membuatnya hanya bisa menuruti perkataan sang ratu semenjak saat itu. Tapi kini dia mulai meragukan perintah tersebut dan gak mau mengulangi kesalahan yang sama. Akhirnya mereka semua pergi dan berniat membalaskan dendam tentang kekalahan yang mereka rasakan sebelumnya. Di tempat lain, Tinker rupanya juga udah siap dengan berbagai strategi gilanya. Itu dia Jess rekapan kali ini. Makasih buat yang udah nyempetin nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya Jess. Adios, pamitos.